Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat, Allahu Akbar. Hai, jumpa lagi bersama Bu Bilkis dalam pelajaran IPS. Teman-teman, hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 2, pembelajaran 1 dan 5, muatan IPS. Hari ini kita akan belajar jenis-jenis pekerjaan berdasarkan suatu kegiatan ekonomi. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Siswa melaporkan jenis pekerjaan berdasarkan suatu kegiatan ekonomi. Yang kedua, siswa membandingkan jenis pekerjaan yang terlibat dalam suatu kegiatan ekonomi. Oke teman-teman, sebelum belajar, siapkan dulu ya buku paketnya, alat tulisnya, dan jangan lupa buku catatannya. Teman-teman, silahkan disiapkan buku tematik 4D atau tema 4. Nah, nanti kalau ada materi-materi yang sekiranya perlu dicatat, silahkan dicatat ya. Nah, sekarang kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Di pembelajaran minggu lalu, kita sudah belajar jenis-jenis pekerjaan sesuai tempat tinggal masyarakat. Nah, sekarang kita akan belajar jenis-jenis pekerjaan dalam suatu kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi terdiri atas produksi, menghasilkan barang, distribusi, menyalurkan barang, dan konsumsi menggunakan barang. Teman-teman, pernah tidak terpikirkan oleh kalian dari mana pakaian kita berasal dan bagaimana akhirnya pakaian kita bisa kita kenakan? Sekarang, mari kita simak pembahasan berikut ini. Yang pertama, yaitu produksi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Kegiatan produksi dilakukan oleh produsen. Contoh kegiatan produksi barang antara lain, yang pertama, penjahit merubah kain menjadi pakaian siap pakai. Kemudian ada juga pengrajin kayu, yaitu menghasilkan meja, kursi, lemari, dan lain-lain. Nah, contoh lainnya misalnya pabrik sepatu menghasilkan sepatu. Nah, selain barang, kegiatan produksi juga menghasilkan jasa. Contoh kegiatan produksi jasa antara lain merancang bangunan, menerjemahkan bahasa, mengajar, dan lain-lain. Yang kedua, distribusi. Distribusi adalah kegiatan penyaluran barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Distribusi barang maupun jasa dilakukan oleh distributor. Contoh distributor misalnya agen beras, agen obat-obatan, agen air mineral kemasan, agen sembako, dan lain-lain. Contoh kegiatan distribusi antara lain menyalurkan air mineral kemasan, menjual kebutuhan pokok, atau mengantarkan produsen jasa kepada orang yang membutuhkan. Yang ketiga, konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Konsumsi barang dan jasa dilakukan oleh konsumen. Contoh kegiatan konsumsi misalnya makan dan minum, menggunakan pakaian, memasak sayur, dan lain-lain. Perhatikan proses pembuatan baju berikut ini. Nah, teman-teman, sekarang kita simak yuk video aktivitas jual beli ikan berikut ini. Beli ikan. Tahu tidak jika ikan merupakan makanan bergizi dan berprotein tinggi? Tahukah teman bagaimana perjalanan ikan dari laut sampai di meja makan kita? Yuk kita cari tahu. Proses awal adalah kegiatan produksi teman. Dimulai dari nelayan menangkap ikan di laut. Lalu
sesampainya di darat, nelayan membawanya ke tempat pelelangan ikan. Nah, berikutnya adalah proses distribusi, teman, yaitu mengantar dan memperjualbelikan ikan. Ikan dijual ke pasar atau ke pabrik pengolahan ikan, teman. Nah, yang terakhir adalah kegiatan konsumsi, kegiatan pengolahan dan memakan hasil olahan ikan. Ikan kemudian diolah menjadi lauk dengan berbagai cara pengolahan hingga ikan tersebut siap dihidangkan. Nah, teman, sudah tahu kan prosesnya? Yuk kita banyak makan ikan agar tubuh kita selalu sehat dan makin pintar. Nah, bagaimana teman-teman setelah tadi menyimak video serta menyimak materi yang diberikan Bu Bilqis, sudah mengerti kan apa itu produksi, distribusi, dan juga konsumsi? Oke, selanjutnya pembelajaran 5. Pembelajaran 5 kita akan menyimak alur distribusi makanan berikut ini. Ada di buku paket halaman 69 ya. Teman-teman, mari kita pelajari bersama-sama. Teman-teman, perhatikan gambar pertama. Di situ ada gambar peternakan sapi. Kemudian setelah itu sapi-sapi dibawa ke tempat pemotongan sapi. Setelah itu daging yang sudah dipotong dijual di pasar-pasar. Nah, pada gambar keempat, daging dibeli dan kemudian diolah menjadi masakan. Gambar kelima, berbagai menu masakan sapi tersaji di restoran. Kemudian di gambar keenam, konsumen menyantap masakan berbahan daging. Nah, teman-teman, selanjutnya cari tahu yuk kegiatan ekonomi lain yang terjadi di lingkungan sekitarmu. Silahkan buka buku paketnya halaman 70. Kemudian teman-teman isi dan kerjakan. Dan setelah itu difoto kirim ke GCR ya. Oke teman-teman, selamat mengerjakan. Oke teman-teman, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Insya Allah minggu depan akan kita lanjutkan dengan tema pekerjaan yang berhubungan dengan sosial budaya, yang tentunya lebih seru lagi. Teman-teman, tetap semangat ya walau belajar di rumah. Oke, buah durian biji selasi. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.